yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu kemuliaan, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita semuanya, panjenenganipun Romo Yai Samsul Falah. Semoga Allah memberikan kepada beliau kesehatan dalam ketaatan, panjang umur, dan juga semua diberi kesehatan, yang sakit disembuhkan, bil khusus tadi disebutkan Bunyai Siti Masriah. Semoga Allah beri kesehatan dan diniatkan untuk semua yang keluarganya sakit, diniatkan semoga Allah memberikan kesehatan. Al-Fatihah. Ramadan telah kita lewati, serius kita dengan Allah, puasa, tarawih, dan seterusnya. Bulan Syawal pun juga kita lewati, pengennya serius berdamai dengan sesama, silaturahim, dan seterusnya. Kemudian kita keluar dari bulan Syawal, tinggal sekarang kita perlu ngoreksi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan sudah benar atau belum, dan silaturahmi kita sudah benar atau belum. Kalau bicara tentang umrah dan haji, haji mabrur, umrah mabrurah itu tanda-tandanya terlihat setelah pulang haji dan pulang umrah. Puasa yang benar dan juga silaturahmi kita yang benar itu tanda-tanda diterimanya adalah setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Kita sudah keluar dari bulan Ramadan dan Syawal pun sudah kita lewati, arus mudik yang begitu besar, dahsyat. Tinggal kita melihat adakah tanda-tanda pada diri kita kalau kita telah serius kepada Allah. Tanyakan kepada diri sendiri bagaimana solat kita, ibadah kita dengan Allah sudah semakin baik atau belum. Berani solat 23 rakaat tarawih, baik. Sudahkah kita bawa biarpun tidak 100%, beberapa rakaat saja deh setiap malam? Sudahkah kita bawa di luar bulan Ramadan? Baik kita lakukan sebelum tidur karena khawatir dia tidak bangun karena belum biasa tahajud, atau yang kita lakukan saat kita bertahajud. Tanyakan ada perubahan atau belum. Jangan sampai latihan kita selama bulan Ramadan 23 rakaat ternyata tidak menjadi kita terbiasa melakukan kebaikan. Dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya, tanyakan kepada diri sendiri, ada perubahan atau belum? Bagaimana dengan sholat duha kita? Kalau sholat fardu, sudahkah kita sertai dengan qobliyah ba'diyah? Tentunya dengan tambahnya ilmu. Kalau bicara sholat qobliyah ba'diyah, hendaknya kita tidak meninggalkan qobliyah ba'diyah, karena itu sholat renggang kedua setelah sholat wajib. Banyak orang melakukan sholat sunnah-sunnah, tapi qobliyah ba'diyah ditinggalkan, karena qobliyah ba'diyah itu tingkat tinggi untuk menyempurnakan kekurangan di dalam melakukan sholat fardu. Kalaupun seandainya kita tidak sempat karena waktu, ingin bepergian atau dalam bepergian dan seterusnya, kita bisa sempurnakan sholat qobliyah ba'diyah di saat kita berada di atas kendaraan. Yang terpenting adalah himmah, semangat kita untuk melakukan kebaikan harus ada, dan kita harus membuat peningkatan seperti itu, biarpun sedikit. Coba Anda di warung, di toko, ambil sajadah hari ini,
Di saat warung Anda itu kok lagi sepi, langsung Anda melakukan sholat duha. Di tengah sawah sekalipun, yang biasa pergi ke sawah, kita pastikan besok hari di sawah itu sudah ada satu tempat bisa, paling tidak bisa untuk sujud. Kita gelar di atasnya daun-daun pisang atau apapun, sekiranya kita bisa sujud di atasnya, sehingga tidak meninggalkan sholat duha, dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana sholawat kita kepada baginda Nabi. Ayo kita membuat perubahan, mengoreksi diri kita. Harus ada perubahan, dan begitulah yang dilakukan oleh orang-orang cerdas yang disebut oleh baginda Nabi SAW, selalu meningkatkan kualitas kebaikan. Kemudian kita belajar di Ramadan untuk menghindar dari hal yang diharamkan. Kejujuran dengan Allah. Sepanjang hari kita tidak makan, sepanjang hari kita tidak minum, padahal di rumah kita banyak makanan dan minuman. Di kulkas kita banyak air dingin, padahal ada, dan itu milik kita. Tapi kita dengan jujur, kita tidak meminumnya, karena kita jujur kepada Allah. Kalau jujur kita hanya kepada suami atau kepada istri, istri pergi ke pasar, mungkin suami sudah menegak bergelas-gelasnya. Begitu juga seorang istri yang tidak jujur kepada Allah, atau seorang istri yang belum jujur, mungkin suaminya pergi ke pasar, suami pergi ke toko, dia makan di kamarnya, nggak ada yang tahu. Jadi memang puasa itu memang pendidikan jujur yang sesungguhnya, jujur kepada Allah. Allah Maha Tahu, Allah melihat kita. Kemaksiatan, kalaupun kita ternyata melanggar lagi, hari ini pun kita harus kembali kepada perubahan. Handphone kita gunakan untuk apa? Apa yang kita lihat di handphone kita? Harus menyadari kalau itu tidak baik. Kalau kita melihat di handphone kita hal yang tidak baik, hari ini kita harus membuat perubahan. Itu urusan dengan Allah, dan insya Allah nanti akan terus kita asah bagaimana kita akan terus semakin dekat kepada Allah. Kemudian urusan dengan manusia, silaturahmi kita kayak apa? Nabi mengingatkan loh ya, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Dan alhamdulillah di bulan Syawal di negeri kita memang ada budaya yang tidak ada negeri lain, pengen silaturahmi, sampai menjadikan jalan macet arus mudik. Kalau kita melihat di seluruh negeri, seluruh dunia, nggak ada arus mudik segede di Indonesia Raya, sak macet-macetnya. Padahal kalau kita bicara mudik itu mau kemana? Mau pulang dan ingin bersilaturahim. Akan tapi hasilnya seperti apa? Apakah mereka di saat kembali ke kota semakin saling mencintai di antara mereka atau belum? Atau justru tambah berantem, tambah ribut? Dan nggak usah jauh-jauh melihat ke sana. Di sana orang yang ada di kota sana dan lain sebagainya. Sekarang kita melihat diri kita sendiri saja. Ayo singkat kita koreksi. Sejauh mana silaturahmi Anda dengan saudara? Itu ibadah. Silaturahmi itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di saat Anda mudik, di saat Anda mengunjungi atau kunjung kepada saudara, ziarah, itu sesungguhnya Anda melakukan satu ibadah untuk sambung silaturahmi. Ibadah itu ternyata tidak sujud rukuk, bukan sholat saja, bukan puasa saja, akan tapi ternyata silaturahmi itu juga ibadah. Langkah-langkah Anda saat silaturahmi itu ibadah. Ini harus kita yakini, ibadah. Kalau seibadah, subhanallah, semuanya akan jadi amal, kaya pahala kalau kita menyadari bahwasanya silaturahmi kita ibadah. Cuman yang perlu dicermati, sudah benarkah cara silaturahim kita? Ada orang-orang yang lebih perlu untuk kita sambung, yaitu mereka yang ada di dalam rumah kita sendiri. Di dalam rumah kita sendiri, mereka yang paling dekat dengan kita. Jangan sampai kita bisa akrab dengan orang yang jauh di sana, tak tanya dengan
keluarga sendiri yang di dalam rumah tidak tegur sapa, tidak tegur sapa dengan adiknya barangkali, dengan sepupu, dengan siapapun yang ada di rumahnya, bahkan naudzubillah dengan ayahnya mungkin tidak bertegur sapa, dengan anaknya tidak tegur sapa, dengan ibunya, dengan istrinya juga masya Allah musuhan, yang disebut dengan istilah pisah ranjang barangkali atau apa, nggak tegur sapa, sementara dia bisa silaturahmi ke sana kemari. Nah, ini kebodohan, kedunguan. Maka yang perlu diperhatikan di dalam rumah. Kemudian rinciannya begini, siapakah orang-orang yang lebih perlu untuk kita sambung? Bapak ibu ya, anak ya, jelas itu bapak ibu dan anak. Kalau bapak ibu nanti bukan sekedar silaturahmi, ada tumpangan, ada bobotnya lagi, ibadah. Kalau sudah kepada bapak dan ibu bukan sekedar silaturahim. Kalau bapak ibu nanti ada tumpangan pahala yang gede lagi, di samping pahala silaturahim ada pahala berbakti pada orang tua. Ini babnya beda, orang tua. Anak juga lebih, karena anak adalah bagian daripada diri kita, sehingga kita punya kewajiban, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kita punya kewajiban mendidik. Selain dari itu, tapi mereka penting. Selain daripada ayah, ibu dan anak, ada orang yang sangat penting, tapi di sini kadang kita lupa. Siapakah mereka? Tidak usah Anda nengok orang lain, tengok diri sendiri. Jangan-jangan Anda adalah penjahat tersebut. Ini kadang-kadang kita nengok orang, lupa bahwasanya kita yang melakukan kesalahan. Silaturahmi kepada siapa? Kepada anak ayah ibu kita, saudara, dan paman dan bibi. Paman dan bibi setara saudara-saudari kita. Ini penting. Setelah kita sebut bapak dan anak, bapak ibu dan anak tadi, ketahuilah ini ranking 1. Saudara adalah ranking paling tinggi. Makanya utamakan silaturahmi kepada paman, bibi dan kakak adik. Kalaupun Anda ingin bersedekah, sedekah kepada paman, bibi, kepada saudara jauh lebih gede pahalanya. Bahkan bisa mengalahkan kalau kita berderma ke Palestina dan seterusnya. Begitu agungnya bersedekah kepada saudara, kakak adik, paman bibi. Kadang-kadang paman bibi itu masya Allah tidak kita perhatikan, tidak diperhatikan oleh orang-orang tertipu, padahal dia orangnya katanya baik, bisa umroh bolak-balik, haji bolak-balik, bangun masjid gede, tapi bibinya sakit, nggak pernah membantunya, hanya gara-gara bibinya itu pernah ngomong nyelekit kepadanya, hanya bibinya pernah ngomong tidak enak. Bukankah sabda Nabi, sambung silaturahim itu bukan di saat bibimu baik sama dirimu kemudian kamu datangi, bukan, tapi di saat bibimu tidak baik kau ngebaikin bibimu, kau baik sama bibimu, itu baru silaturahim. Kadang-kadang bibi yang paling cerewet dilewati, nanti aja deh, mesti tertipu dia. Justru yang tidak baik itu adalah tantangan buat kita, pahalanya gede buat aku, datangi dia. Bibi, banyak orang tertipu loh ya, bisa baik sama orang lain tapi sama bibinya nggak bisa, sama pamannya nggak bisa, sama pak lek buliknya nggak bisa. Dan ini ada orang-orang tertipu seperti ini. Koreksi diri kita sendiri, cari bibi-bibi kita, sambunglah dengan mereka dengan serius. Kemudian yang lain lagi adalah siapa? Anak, anak orang tua, jadi saudara-saudari. Dan saudara-saudari ini kan ada 3 model. Saudara kita atau saudari kita yang seayah seibu. Ada saudara-saudari kita yang seibu saja, ayahnya beda. Ada seayah saja yang ibunya beda. Ini ujian berat di sini. Biar ini, kadang-kadang hanya gara-gara beda ayah saja tuh kayak musuh, kayak orang lain. Beda ayah atau beda ibu misalnya. Seorang laki-laki punya istri, punya anak 2 kecil-kecil, meninggal dunia istrinya. Dia laki-laki punya hajat menikah lagi dengan istri berikutnya, punya anak 3.
Jadi berapa anaknya? 5. Tapi kadang-kadang oleh ibu yang baru ini dianggap anaknya 3 tok. Sehingga yang 3 ini pun mau berhubungan dengan abang-abangnya nggak boleh. Ini di saat ibunya sudah meninggal, apalagi mohon maaf ada yang ibunya juga masih ada. Istilah kasus misalnya seorang suami istrinya 2. Makanya hati-hati berpoligami itu ternyata bukan urusannya masalah halal saja, akan tapi tanggung jawab menjaga anak. Bisa saja bermusuhan antara anak istri pertama dan anak istri kedua. Ini. Nah, tanggung jawab para suami yang punya istri 2, perhatikan sisi ini. Jangan hanya senang menikah, anak keluar anak di gunung sana, keluar anak di gunung sana. Setelah itu nggak sambung silaturahmi, musuhan. Wah, ini giliran dia mati, anaknya mau minta warisan, katanya Pak, nggak ada surat nikahnya ibumu, nggak dianggap. Ini kan bahaya sekali. Padahal asalkan nikahnya halal, biarpun belum ada surat nikah, adalah anaknya. Ini juga menjadi sebab permusuhan yang tidak disadari. Jadi banyak sering kita ketemu adalah dianggap ini adalah nggak dianggap, bukan kayak anaknya, tidak diberi, ribut lagi, masya Allah. Nah, silaturahmi itu ya kayak begitu, harus kepada saudara-saudara. Mungkin tadi seayah, seibu, bisa seibu saja, tidak seayah. Seorang perempuan, suaminya meninggal dunia, dia perempuan normal, punya anak 2, lalu menikah lagi dengan laki-laki, sah, punya anak. Kadang di sini ada pembedaan, sehingga yang 3 bersaudara ini kalau ditanya saudaramu berapa, nggak ngomong 5, tapi ngomong 3. Tidak mau ngomong 5. Ini problem juga dalam hal ini. Baik, intinya selagi masih ada sambung Anda dengan dia, biarpun seayah saja atau seibu saja, adalah saudaramu. Mungkin mohon maaf, ini kami ingatkan, ayahnya menikah lagi, mungkin pasang anak dari istri pertama marah karena mungkin cara ayahnya tidak baik dan sebagainya. Iya, mungkin Anda marah dengan ibu, dengan suaminya, ayahnya, tapi anak lahir dia tidak punya kesalahan. Anaknya lahir tidak punya kesalahan. Jangan dibawa-bawa dalam permasalahan. Ini juga yang banyak terjadi, permusuhan gara-gara yang semacam ini. Seolah-olah dia adalah kayak anak yang nggak ada artinya. Apalagi mohon maaf, ada sebagian orang main nikah sana, main nikah sini, sehingga belum ada surat nikah, padahal dia adalah anaknya. Dari keluarga keluarga istri yang pertama, dia akan mengatakan nggak ada suratnya, nggak dapat bagian. Mana suratnya, mana buktinya, mana aktenya, padahal banyak saksi bahwasanya itu adalah anaknya. Nah, ini kan sang suami juga punya peran dalam menghantarkan permusuhan dong, dosa ini. Hati-hati. Jadi hal-hal semacam ini harus cermati. Baik. Nah, adikmu, abangmu harus Anda perhatikan. Jangan sampai kita bisa silaturahmi ke sana kemari, tapi ternyata dengan adiknya sendiri tidak akur, dengan adiknya tidak bisa baik. Itu namanya orang tertipu. Di sepanjang bulan Ramadan kita membaca satu kitab namanya Al-Kashfu wa Tabyin-nya Imam Ghazali, mengungkap orang-orang tertipu. Kayaknya hebat tapi tertipu. Orang tertipu yang ranking 1 adalah dari ulama, sampai ada 9 macam ulama tertipu. Oh, ngeri. Dan kita paling sering membaca itu karena kita pengen jangan sampai saya tertipu juga. 9 model orang tertipu. Kemudian setelah itu orang ahli ibadah tertipu. Kemudian setelah itu para pedagang tertipu. Pedagang kelas akhir. Cuman yang kita sebutkan silaturahmi tertipu belum, makanya kita hadirkan di sini untuk kita sempurnakan, untuk kita. Ada orang tertipu. Kalau sudah silaturahmi sama orang di sana, wah kesini ke sana kemari. Tapi adiknya dilupakan, bibinya dilupakan. Kalau teman kerjanya sakit aja langsung meluncur, wah ngasih hadiah, parcel segala macam ini. Bibinya sakit, ntar aja. Gimana? Bibimu itu saudara daripada ayahmu, saudara-saudari daripada ibumu. Itu orang-orang tertipu. Jangan Anda menjadi orang tertipu. Fahami makna ini. Urusan kita dengan Allah, silaturahmi kita adalah karena Allah, bukan karena pengen dipandang manusia. Sebab banyak silaturahmi itu kan basa-basi. Cepat ke rumahnya Pak D sana sebelum kedahuluan, nggak enak. Kok emang nggak enak? Kok cuman karena nggak enak? Karena Allah. Kok karena nggak enak? Inilah silaturahmi harus kita serius. Khususnya dengan adik, dengan saudara, masya Allah.
Nah, di sana ada sebab-sebab retak keluarga itu. Kita langsung saja, ada sebab-sebab keluarga ini retak. Kakak adik menjadi tidak damai, tidak akur. Yang pertama adalah kita cermati aja, karena jangan-jangan terjadi di rumah kita itu. Gara-gara pernikahan misalnya. Wah, ini pernikahan ini makanya kalau Nabi itu menyuruh kalau nikah itu milih. Sebab kalau kau tidak milih, salah pilih, wah pasanganmu bisa merusak keluargamu. Keluargamu yang darah denganmu bisa saja rusak gara-gara pasangan orang baru yang masuk ke rumahmu. Ini banyak. Sehingga kami selalu ingatkan, hei para suami, ajari istrimu itu agar semakin hari semakin baik kepada saudara-saudarinya. Jangan rusak dia. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik kepada saudara-saudarinya. Sebab ada seorang suami itu kalau sudah mendapatkan seorang istri yang dilarang urusan dengan adik-adiknya, bahkan dengan ayah ibunya kadang tidak boleh karena membaca kitab salah. Ada kitab Ukut Dilijen itu, kisah tentang seorang laki-laki mau perang itu, kemudian pesan kepada istrinya, dek kamu jangan kemana-mana ya sampai aku pulang. Pas perang, di dalam perjalanan perang, dia perang nggak tahu, nggak ada telepon kan waktu itu, nggak ada WhatsApp, nggak ada ini. Rupanya ayahnya sang perempuan itu sakit, dia nggak berani keluar karena nggak ada izin dari suami, sehingga tidak keluar. Dikasih tahu oleh keluarga ayahnya bahwasanya ayah lagi sakit. Sang istri itu berkata, aku tidak berani keluar karena nggak mendapatkan izin dari suamiku. Oke. Kemudian sampai berita selanjutnya, apa, ayahmu meninggal. Sang istri patuh pada suaminya dan berkata, aku tidak bisa izin kepada suamiku, maka aku tidak bisa datang kepada ayahku. Sampai ayahnya meninggal tidak datang. Kemudian setelah itu ada yang memimpikan dari orang soleh bahwasanya ayahnya diampuni gara-gara kepatuhan seorang istri kepada suaminya. Lah ini ada santri membaca kitab itu di hari ini kok malah bunyi begini, pokoknya kamu sudah diberikan kepadaku, nggak boleh kamu ke rumah ibumu bapakmu, ngerti tidak? Lah ini kan salah. Sampai istrinya izin, bang mau ke rumah ibu, nggak boleh, kamu kan sudah serahkan saya. Ini laki-laki dungu. Itu ceritanya perang waktu itu belum ada handphone. Kalau ada handphone, suaminya dikasih tahu pasti nyuruh istrinya untuk datang kepada ayahnya sendiri. Ini zaman kisah. Makanya kami ingatkan, hei para suami, ajari istrimu agar semakin baik kepada adik-adiknya, kepada kakaknya. Baik. Bahkan harus Anda ingatkan. Sebab ada lah ya yang suami atau istri sama iparnya itu Masya Allah. Jadi ada seorang istri kalau kedatangan iparnya mau datang, itu ngerti ipar mau datang, itu langsung mukanya masam, cemberut. Oh, dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Model begitu. Masya Allah. Wah ini. Kalau saya tahu orang tak, suruh buang saja perempuan begitu tuh, ngerusak keluarga. Karena itu suami bisa terpengaruh sehingga tidak menghargai adiknya, putus silaturahmi. Ada seorang suami juga begitu, kalau dengar iparnya mau datang langsung dia berubah, marah, atau tiba-tiba keluar, nggak pulang rumah, ngopi di gerdu sana, nggak pulang-pulang, protes. Ya ini laki-laki dungu nih. Bahaya laki-laki begitu tuh, bisa menjadikan istrinya memutus tali persaudaraan. Tapi kalau istri yang hebat dengar adik iparnya mau datang, abang, adik-adik mau datang ya bang ya, iya maafin dia. Oh kenapa minta maaf bang? Nanti takut repoti. Enggak, justru sekarang bang, yuk kita cari makanan paling enak buat adik. Wah ini baru istri. Diam-diam dengan perilaku istri yang seperti itu, sang suami jatuh cinta yang kesekian kalinya karena ketemu istrinya baik pada dia. Makanya jadilah istri yang cerdas. Masa adik iparnya cemberut, apalagi suaminya tuh kalau transfer uang kepada adiknya untuk biaya sekolah. Oh ini ada cerita, saya lagi marahan dengan istri saya, kenapa? Saya transfer adik saya untuk biaya kuliah, hanya saya lupa tidak ngasih tahu istri saya. Sebelumnya kudu transfer dulu. Marahnya nggak kira-kira. Wah itu namanya jin pakai kerudung dia tuh. Wah ini bahaya model manusia semacam itu, hati-hati. Jadi ini masalah pernikahan kadang-kadang menjadikan retak, menjadikan keluarga tidak indah.
Makanya kita ingatkan nih, gara-gara pernikahan berubah, mestinya saling tolong menolong. Kalau istrimu itu tergolong orang yang jarang silaturahim kepada saudara-saudarinya, Anda yang ngajak mereka. Karena bisa jadi istrimu tidak senang silaturahmi itu bukan karena apa? Mungkin pernah punya pengalaman, bibinya mungkin keras, kejam, dan sebagainya. Anda jadi pengawalnya, tidak akan terjadi apa-apa. Adik, ayo ke rumah bibi. Tapi bibi indah, bismillah. Harus begitu. Dan ini istimewa. Banyak orang bisa berbuat baik itu tadi, bisa membangun masjid gede, bangun musola besar, jutaan, puluhan juta. Bibinya sakit, dia tidak pernah menengoknya. Ini orang-orang tertipu. Yang namanya tertipu tuh macam-macam. Wah, bisa saja dia ahli ibadah, masuk torekoh, wah apalagi punya hafalan Quran, tapi sama bibinya tidak tegur sapa, tertipu dia. Malam ini kita selesaikan urusan dengan bibi kita. Gara-gara pernikahan. Ada lagi beberapa sebab ya. Kita sebabnya dulu lah. Gara-gara pernikahan banyak berantakan. Makanya kalau Anda menikah dengan seseorang, pastikan dengan pernikahan tersebut kita semakin akrab dengan saudara-saudari. Kalau ada orang luar merusak saudara-saudari kita, buang itu orang, hati-hati. Maksudnya apa? Bukan dibuang beneran, dididik gitu loh. Karena perusak dia. Kenapa? Kalau Anda mutus tali persaudaraan dengan saudara Anda, la yadkhulul jannata qati. Tidak masuk surga orang memutus tali persaudaraan. Dan Anda memutus gara-gara istri, berarti istri perusak, menghantarkan ke neraka. Sadarlah hai para istri, sadarlah hai para suami, kita harus serius ini. Dan memang kadang silaturahmi itu pahit. Dia nyelekit, menfitnah, menggunjing, tidak apa-apa. Urusanku dengan Allah. Aku akan sambung silaturahim karena aku mengharapkan pengampunan dari Allah, mengharapkan ridha Allah. Ada lagi sebab retaknya persaudaraan itu. Kalau tadi kan gara-gara nikah, banyak. Yang kedua adalah gara-gara peninggalan, gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Kalau sudah urusan warisan ini, Masya Allah, warisan itu setannya yang gede, hati-hati. Bukan warisannya. Sebab yang berebut waris bukan saja orang kaya raya. Jangan dianggap yang berebut waris itu hanya orang kaya raya itu saja. Tidak. Si fakir nyungsep. Fakir nyungsep. Rebutan meja patah kaki sama kloso suwek. Tiker robek. Yang penting masuk neraka pokoknya saya. Subhanallah, seret. Dan kita menemukan permusuhan itu luar biasa kalau gara-gara warisan peninggalan. Bukan barang berharga. Dan ingat, kalau sudah namanya rebutan waris, kadang kita bingung, betul-betul kayak nggak masuk akal. Kalau sudah namanya rebutan waris, bukan saja orang bodoh, orang alim pinter, kiai meninggal dunia, punya anak ustadz muda, rebutan kantin pondok, nggak beres-beres. Subhanallah, aneh. Katanya ustadz membaca kitab Ihya Ulumuddin, tapi sama adiknya nggak tegur sapa. Sampai begitu seremnya permusuhan ini, lihat, di gerbang depan dipasang santri untuk jaga tamu. Pokoknya awas ya, tamu jangan ke rumah adikku. Sebab apa? Pisangnya dibawa ke sana nanti, dicegat. Ini bukan cerita khayal begini ini, karena banyaknya permasalahan yang masuk ke telinga kita itu kita menemukan. Na'udzubillah, subhanallah, ajib. Bagaimana dengan adiknya, dengan saudaranya? Apakah kebayang orang begitu akan sedekah ikhlas? Nggak bisa. Dengan adiknya saja rebutan pisang, mau sedekah ratusan juta, pasti ada maksud dia. Paling nyalonkan DPR mungkin, atau jadi apa begitu. Kalau lihat ta'ala, tidak ngerti lillahi ta'ala. Sedekah kepada adiknya pahalanya lebih gede. Dan Nabi menyebutkan, sedekahmu kepada kerabatmu, saudaramu, itu ada double, ada pahala sedekah dan pahala sambung silaturahmi. Sudah gede pahalanya. Urusan waris, na'udzubillah, hati-hati. Urusan waris, Masya Allah, na'udzubillah, yang gede setannya. Makanya kalau pembagian waris, pastikan Anda orang yang paling lembut. Jangan mengangkat suara. Kalau Anda mengangkat suara, langsung hari itu Anda dijadikan setan oleh setan.
Setan menjadikan Anda pemimpin setan. Kalau ada di keluarga mengangkat suara, langsung catat, itu setannya. Akhirnya jadi panas semuanya. Maka kalau ada pembagian waris dalam keluarga Anda, pastikan Anda yang paling sejuk, paling lembut. Kemudian pastikan Anda membantu istri Anda untuk bisa menerima pembagian waris sesuai dengan syariat. Sebab kadang pasangannya itu yang mengganggu. Pasangan itu mengganggu. Ini punya pengaruh besar. Suatu ketika kita membagi waris, ada 7 bersaudara di sebuah meja begini, selesai ini. Yang kebetulan rumahnya itu berdekatan, orang sukses tapi tidak jauh, anak-anaknya tidak berjauhan. Setelah kita bagi masalah sertifikatnya, mungkin begini-gini, yang uang tunai begini, selesai. Toko-tokonya nanti dikiranya ya setuju, selesai. Setelah selesai bagi, kita pindah ke meja sebelah makan. Mereka pada pulang ke rumah masing-masing karena selesai. Kita dengan tuan rumahnya, ini adik-adik yang nomor berapa gitu. Di saat kita makan, di tengah-tengah makan, ada telepon. Dari mana? Dari salah satu yang hadir tadi, anak perempuan yang hadir. Telepon, ngomong mau bicara dengan Buya. Ya silahkan, ada apa? Buya, mohon maaf, pembagian warisnya ditunda, dipending. Saya langsung berputar otak saya, wah jangan-jangan ada apa-apa di rumah. Bener, tak tanya Pak, ketemu jin Pak Haji di rumah, suaminya pakai kopiah putih, jin pakai kopiah putih di rumah yang meracuni istrinya. Jangan mau dulu warisan semacam itu, kurang ajar itu istri. Padahal Pak Haji loh jinnya, pakai kopiah putih, ahli ibadah, mestinya dukung istrinya untuk sudah dek, yang penting sesuai dengan petunjuk syariah, selesai. Ngeracuni di rumah, istri ketakutan, gimana bagian warisnya gini, jangan mau kamu gini, betul. Ini biasanya itu pasangan ternyata menjadi setan halus. Sehingga kalau ada istri yang solehah, di saat suaminya akan mendapatkan waris, akan pesan, abang mau kemana? Mau musyawarah pembagian waris? Iya bang, tolong jangan bawa barang haram ke rumah kita, akan dimakan oleh anak kita. Jangan nih, tolong, harus begitu. Jangan sampai, masya Allah, panjang umur, tambah ganteng, masya Allah. Jadi seperti itu ya, tolong pembagian waris, koreksi rumah kita. Jangan sampai, kalau ada hari ini harus koreksi. Sebelum kita dicabut nyawa kita dalam keadaan kita rebutan waris, punya musuhan dengan saudara. Dan kadang yang paling rebut waris itu anehnya, kadang-kadang kita bingung, begitu besarnya, begitu hebatnya setan menipu. Bahkan yang paling rebut waris itu kadang yang paling kaya. Aneh. Yang paling kaya, yang paling jahat, suka jual-jual, blus-blus. Jadi mungkin dia punya notaris, punya lawyer, pokoknya punya macam-macam dia. Langsung sampai seorang adik ngomong, sudah terserah deh, mau ngomong apa, saya tetap kalah. Kadang yang paling suka ngerebut waris itu yang paling ahli ibadah, punya hafalan Quran, masuk torekoh barangkali. Dia mungkin yang serajin umroh, serem banget. Namanya orang tertipu. Tolong koreksi diri kita sendiri. Ini adalah masalah warisan. Sehingga warisan itu hendaknya segera dibagi di rumah kita. Kalau sudah pembagian waris, tolong jangan sampai ada yang ngangkat suara, jangan sampai ada yang ramai. Dan kadang yang jahat dalam urusan waris ini bukan orang jauh, bukan sekedar saudara kepada saudara. Kadang, mohon maaf, ibunya kepada anaknya, juga anak kepada ibunya. Mentang ibu sudah tua, sepuh, tidak mengerti, langsung dilupakan. Atau, mohon maaf, seorang perempuan, suaminya kaya, kemudian punya anak kecil umur 3 tahun sama 7 tahun. Suaminya meninggal dunia. Dia janda kaya yang selama ini mungkin dimanja oleh suaminya, nggak ngerti dagang, nggak ngerti itu, tapi duitnya banyak, tapi tidak ngerti syariat dia, sehingga urusan waris tidak segera dibagi, ya biarin begitu saja. Kemudian dia mungkin ya ingin mempertahankan hartanya agar tetap tidak habis, maka dia coba-coba bisnis, ditawari sama orang, Bu Haji mau invest sini, nana modal, hilang sini, bodoh-bohongi orang, hilang. Atau mohon maaf, karena dia seorang perempuan masih muda, dia sah untuk menikah,
Tapi tidak waspada, menikah dengan laki-laki salah pilih, duit anaknya habis, ada begitu, hancur-hancuran, subhanallah. Makanya kepada wanita, para janda-janda, jika memang anakmu punya hak waris, selesaikan dulu. Cuman kalau negeri kita ini kalau tidak dijelaskan, mungkin tidak. Masalah uang di tempat di bank misalnya, bank syariah misalnya, kalau negeri kita nggak tahu seperti apa. Cuma bahkan kita kalah mungkin dengan negeri lain. Ada sebuah negeri yang dia adalah bukan negeri Islam. Kalau ada seorang ayah meninggal dunia, bahkan bukan negeri Islam, ini yang cerita adalah yang bersangkutan. Ibunya bercerita, aman Buya kalau negeri semacam itu. Harta anak saya tidak boleh ada yang mengambil selagi belum dewasa. Langsung dikunci oleh bank. Jadi kalau anak kecil punya uang, itu langsung ditutup, nggak bisa diambil oleh siapapun. Dan dilindungi oleh negara. Bukan dihabiskan oleh ibunya yang janda muda kemudian nikah asal laki-laki dibohongin, hancur-hancuran. Dan kita menemukan juga orang model begini, sehingga dia pakai keliling duitnya, keliling kemana-mana, mungkin pakai umroh segala macam, tidak tahu kalau duit bisa habis. Pas giliran anaknya sudah mau gede, nggak ada lagi. Waduh, ibu paling jahat ini, ibu paling jahat, serem nih ibu. Maka pembagian waris segera. Ini adalah termasuk sebab kehancuran keluarga adalah rumah silaturahmi terputus, kadang masalah warisan. Kita pernah membahas warisan disincar panjang lebar secara luas, tidak kita sebut semuanya. Ada lagi yang lainnya. Ada lainnya adalah minuman keras. Karena innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri. Jadi ada, kalau sudah di rumah ada orang minuman-minuman keras, bukan sekedar orang yang minuman keras otaknya nggak sehat lalu bikin masalah, bukan, keberkahan, keharmonisan hilang di rumah itu gara-gara ada yang minuman keras, mabuk. Ada lagi wal maisir, judi, perjudian. Kalau sudah di rumah ada satu orang judi, awas, akan dicabut rahmat. Dan judi, minuman keras dosa gede, judi dosa besar. Hari ini Masya Allah yang namanya judi menyeramkan. Judi kalau dulu itu kan judi waktu ada tinju saja, namanya totoan ya, tahu Jawa totoan ya, totoan, taruhan lah bahasa Indonesia itu, bahasa Jawa nih taruhan bahasa Indonesia, totoan ada totoan bahasa Jawa, totoan. Ada main bola, paling itu jago. Aduh, hari ini lebih modern lagi, pintu untuk menuju surga banyak, neraka lebih gede juga. Judi online, serem. Yang berjudi bisa saja seorang ustadz, kapan waktunya, habis tahajudan jam 3 masih di atas sajadah megang handphone, klik judi. Serem. Karena begitu gampangnya, naudzubillah, tidak sadar kalau itu dosa gede di hadapan Allah. Tampaknya sudah keluar pakai imamah, Allah, alah. Malam judi, coba nyoba 5.000, sama setan dibikin untung 5.000 dapat, enak ya, besok 10.000 dapat, akhirnya dia pakai 500.000 nggak dapat, tapi masih inget, tapi kemarin 10.000 dapat, balik lagi loh. Memang nyandunya begitu, namanya judi. Sampai nyungsep, bukan saja urusan ini, biarpun untung dapat duit terus, rumah tangga akan rusak, sebab setan akan menghancurkan melalui ini. Hati-hati, bukan waktunya kita untuk menyebut-nyebut kejelekan siapapun, tapi kita perlu koreksi diri. Kalau itu adalah Anda, tobat segera, selamat tinggal dengan itu semuanya. Dan kadang-kadang double, sudah judi, ada lagi sekarang nih, sudah judi pakai pinjaman online misalnya. Kita dalam Ramadan tak bahas terus, naudzubillah. Pinjam dengan yang riba saja sudah merupakan dosa gede, apalagi setelah itu pinjam riba serem itu, baru pinjam sudah ditagih, sudah begitu pakai judi, wah pol itu, habis-habisan mau diborong semuanya, itu double neraka. Tapi ketahuilah, Allah Maha Kasih, hamba Allah, kalau memang kita terjerumus dalam hal yang demikian itu, ayo kita tobat, selesai. Allah Maha Kasih. Jangan berlarut-larut keburu mati nanti. Semoga panjang umur. Yang punya masalah segera tobat. Ingat, jangan melakukan judi.
Judi online, judi apa saja, judi alam nyata. Kadang-kadang taruhan itu biasa, dan mungkin nggak dianggap sebagai satu kesalahan, karena mungkin kebiasaan, di kiri kanannya sudah dikit-dikit taruhan. Jadi mentalnya mental judi, biarpun nggak ada meja judi, ada motor lewat, mobil apa yang paling pertama lewat, ayo taruhan apa. Kalau mobil Honda, ente bayar ke saya. Mobil, kalau motor Honda kan aja. Tatonya apa? Chevrolet, Anda dapat. Sampai mobil lewat bikin, mentalnya mental judi. Kalau sudah begitu, lihat di rumahnya tidak baik, tidak akan terjadi keindahan, karena ada urusan-urusan pencabut rahmah, yaitu ada dosa-dosa yang dilakukan dengan minuman keras atau namanya judi. Kurang lebih seperti ini. Kalau mau diteruskan akan panjang lebar, akan tapi kami kasih bahan untuk merenung. Pulanglah Anda ke rumah masing-masing, menjelang tidur sambil Anda renungi bagaimana Anda dengan saudara-saudari, dan bagaimana pernikahan Anda menjadikan semakin indah tidak dengan keluarga. Jangan sampai pernikahan menjadikan sebab permusuhan. Kemudian kalau ada yang melakukan dosa-dosa kayak tadi yang disebutkan, tinggal kembali kepada Allah. Sungguh Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Wallahu a'lam bissawab.